Selamat datang di Namche Bazaar, sebuah kota yang tak tertandingi di kawasan Himalaya yang menakjubkan. Terletak di ketinggian sekitar 3.440 meter di atas permukaan laut, Namche Bazaar adalah tempat tertinggi di dunia dan gerbang petualangan menuju Everest. Namche Bazaar adalah pusat perdagangan dan komersial yang penting bagi komunitas Sherpa dan penduduk lainnya yang tinggal di kawasan ini. Pasarnya yang ramai menawarkan berbagai macam-macam barang dagangan, mulai dari bahan makanan, pakaian, peralatan trekking, hingga kerajinan tangan. Namche Bazaar juga merupakan pusat kegiatan budaya dan spiritual. Tempat-tempat ibadah seperti biara dan kuil menjadi tempat berkumpulnya penduduk setempat untuk melaksanakan upacara keagamaan, doa, dan juga festival tradisional. Namche Bazaar tidak memiliki jalan beraspal karena lokasinya yang terletak di lereng pegunungan Himalaya yang curam. Namche Bazaar hanya dapat diakses melalui jalan setapak atau udara. Walau demikian, kekurangan infrastruktur jalan yang beraspal membuat kota ini mempertahankan pesonanya yang khas dengan destinasi trekking dan petualangan yang menantang di pegunungan. Dikelilingi oleh pemandangan pegunungan Himalaya yang menakjubkan, Namche Bazaar menawarkan panorama alam yang spektakuler, termasuk pemandangan Gunung Everest dan puncak lainnya di jajaran pegunungan Himalaya. Tempat ini juga rumah bagi patung Tenzing Norgay. Patung ini dibangun sebagai penghormatan atas pencapaian luar biasa atas kontribusinya dalam sejarah mendaki gunung. Bersama dengan Sir Edmund Hillary, Tenzing Norgay menjadi orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest tahun 1953. Karena lokasinya yang strategis, Namche Bazaar digunakan sebagai basis operasi utama untuk pendakian Gunung Everest. Banyak tim ekspedisi gunung memilih Namche Bazaar sebagai tempat untuk memulai perjalanan mereka menuju puncak tertinggi di dunia. Namche Bazaar juga berperan sebagai tempat peristirahatan dan juga tempat aklimatisasi bagi para pendaki dan trekker yang menuju ketinggian kawasan Everest. Para trekker dan pendaki setidaknya akan beristirahat 1 hari di Namche Bazaar untuk memungkinkan mereka beradaptasi dengan iklim pegunungan yang notabene memiliki tingkat oksigen yang rendah. Sebelum memulai pendakian, di sini para pendaki gunung dan trekker yang datang akan mendapatkan bimbingan dari para Sherpa yang terampil dan berpengalaman. Para Sherpa tidak hanya memandu para pendaki ke puncak tertinggi dunia, tetapi juga berperan sebagai tuan rumah yang hangat dan ramah bagi pengunjung. Setiap hari Sabtu, Namche Bazaar menjadi tempat untuk pasar mingguan yang meriah, di mana penduduk dari desa-desa sekitar berkumpul untuk berdagang dan berinteraksi. Ini adalah kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan kehangatan dan kegembiraan budaya lokal. Namche Bazaar juga merupakan gerbang menuju Taman Nasional Sagarmatha, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terletak dengan keanekaragaman hayatinya dan keindahan alamnya. Dengan lokasinya yang berada di pintu masuk Taman Nasional Sagarmatha, Namche Bazaar adalah tempat yang ideal untuk memulai petualangan alam Anda di Himalaya.
Dari sini, Anda akan dapat menjelajahi trekking-trekking ikonis seperti camp pendakian Everest, trek Danau Gokyo, dan trek menuju berbagai titik puncak lainnya. Dengan keindahan alam yang menakjubkan, kehidupan budaya yang kaya, dan keramahan penduduknya, Namche Bazaar adalah destinasi yang memikat bagi siapapun yang menjelajahi kawasan Himalaya. Selamat datang di Namche Bazaar, gerbang petualangan menuju Everest dan jendela menuju budaya Himalaya yang menakjubkan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kami juga sangat menghargai komentar dan masukan Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Oymyakon, kehidupan di desa terdingin di dunia. Oymyakon terletak 350 km barat daya Yakutsk, ibu kota Republik Sakha. Tersembunyi di pedalaman Siberia, desa ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang lebat, menciptakan pemandangan yang memukau namun juga mematikan. Alih-alih melangsungkan hidup di Oymyakon, lebih tepat disebut bertahan hidup. Pasalnya dengan suhu rata-rata minus 50 derajat Celcius dan bahkan dapat mencapai minus 60 derajat Celcius di waktu-waktu tertentu. Oymyakon menjadi daerah terdingin yang dihuni oleh manusia, memiliki sekitar 500 penduduk. Komunitas ini terdiri dari keluarga-keluarga yang telah mewarisi tradisi mereka selama berabad-abad, dan seiring waktu mereka telah mengembangkan sistem kehidupan yang unik untuk menghadapi kondisi iklim yang tidak bersahabat. Sumber daya alam di Oymyakon sangat terbatas, namun penduduknya memiliki cara yang unik untuk mengatasi tantangan ini. Mereka memanfaatkan es yang dihasilkan oleh suhu rendah untuk berbagai keperluan seperti mandi, mencuci pakaian, pendinginan makanan, dan penyimpanan barang-barang tertentu. Ritual sehari-hari di desa ini mencerminkan ketergantungan mereka pada alam sekitar. Misalnya, mereka menggunakan lampu yang ditenagai oleh baterai yang diisi ulang melalui panel surya, menunjukkan kesadaran mereka akan keberlanjutan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Di tengah suhu ekstrim, penduduk Oymyakon tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidup dari peternakan. Mereka memiliki cara yang unik untuk bertahan, termasuk menghangatkan mesin-mesin mobil selama berjam-jam sebelum dikendarai. Penduduk Oymyakon juga tetap melestarikan warisan budaya mereka dengan sangat bangga. Mereka merayakan festival-festival tradisional yang menghormati mata pencaharian tradisional mereka, seperti pengembalaan ternak,
dan juga perburuan. Ini adalah peringatan bahwa meskipun di bawah salju yang tebal, kehidupan di Oymyakon terus berkembang dan berubah. Oymyakon, sebuah desa yang mungkin jarang terdengar namanya, menghidupkan esensi kehidupan di Siberia yang sangat keras. Lebih dari sekedar desa terdingin, Oymyakon adalah juga menawarkan pandangan unik tentang keberanian manusia dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah kondisi iklim yang ekstrim. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Selamat datang di Svelba, surga Arktik di ujung utara dunia. Di kepulauan terpencil ini, keagungan alam terungkap dalam simfoni es dan salju, di mana setiap sudut menceritakan kisah ketangguhan, keindahan, dan misteri. Bergabunglah dengan kami saat kami memulai perjalanan untuk mengungkap rahasia Svelba. Terletak di sekitar 650 km utara daratan Norwegia, Svelba terdiri dari sekitar 60% gletser dan dikelilingi oleh perairan es yang membeku sebagian besar tahunnya. Dengan lebih dari 60% wilayahnya tertutup oleh gletser, Svelba adalah salah satu tempat terbesar di dunia untuk melihat landscape es yang megah. Gletser-gletser ini membentang sejauh mata memandang, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Svelba tidak hanya tempat perlindungan bagi satwa liar, tempat ini juga rumah bagi komunitas yang tangguh, yang telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di salah satu wilayah terpencil di dunia. Dengan populasi sekitar 2.700 penduduk yang berasal dari latar belakang yang beragam, Svelba adalah tempat pencampuran budaya, tradisi, dan cerita. Sejak tahun 1992, Svelba melarang membawa kucing, kecuali dalam kasus khusus yang diizinkan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem pulau dari gangguan invasif yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Di Svelba ada fakta yang menarik tentang Kesha, adalah nama yang diilhami dari bahasa Sami yang berarti keberuntungan atau bahagia. Kesha, kucing yang merupakan satu-satunya di Svelba, telah menjadi ikon kecil di antara penduduk lokal dan pengunjung pulau tersebut. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Svelba sebenarnya menerapkan kebijakan ketat terkait kucing dan hewan peliharaan lainnya, dikarenakan lingkungan alaminya yang begitu unik. Selama bulan-bulan musim dingin, Svelba mengalami malam kutub, periode ketika matahari tetap berada di bawah horizon selama minggu atau bahkan bulan. Meskipun gelap, kehidupan di Svelba tetap berlanjut, karena komunitas bersatu untuk merayakan keindahan malam Arktik. Salah satu pertunjukan paling memukau di Svelba adalah Aurora Borealis, atau aura cahaya utara. Tampilan cahaya dan warna yang memukau ini menerangi langit malam Arktik, memikat semua yang beruntung menyaksikannya. Di tempat ini terletak brankas benih global, dirancang untuk melindungi keragaman tanaman dunia dalam kejadian bencana global. Brankas ini memiliki kapasitas untuk menyimpan hingga 4,5 juta sampel benih, menjadikannya bank benih terbesar di dunia. Lebih dari 1.700 bank benih
dari hampir setiap negara telah menyumbangkan sampel untuk disimpan di sini. Setiap sampel benih diberikan nomor unik dan disimpan dalam kantong khusus untuk menjaga keamanan dan keasliannya. Lingkungan dingin dan kering di dalam brankas membantu menjaga kestabilan biji selama berabad-abad. Keberadaan brankas benih sebagai cadangan terakhir benih tanaman memberikan perlindungan bagi keanekaragaman genetik dan ketahanan pangan dunia. Dalam situasi bencana ataupun krisis, koleksi benih ini dapat memberikan akses ke sumber daya genetik yang diperlukan untuk memulihkan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan global. Penduduk Svelba memiliki hubungan yang dalam dengan lingkungan dan warisan mereka. Svelba juga merupakan pusat penelitian ilmiah dengan ilmuwan dari seluruh dunia berdatangan ke kepulauan tersebut untuk mempelajari ekosistem dan geologi uniknya. Dari perubahan iklim hingga perilaku beruang kutub, penelitian yang dilakukan di Svelba memainkan peran penting dalam pemahaman tentang Arktik dan signifikansinya secara global. Svelba tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga pengalaman petualangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan melalui keajaiban alam Svelba. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.